Kesusahan itu tidak bisa diukur dari pendidikan. Tapi dari uang. Dari skill sih, lebih ke skill sih. Iya, anak rantau kan biasanya kayak gitu ya. Mau tikar sakit, mau kasur nggak sanggup. Iya. Ini apa? Iya, jadi sedih. Oke guys, kita akan curhat bersama Mas Abi. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue seneng banget dan kalian juga harus seneng banget Sobat 21 karena akan ijo-ijo nih hari ini. Soalnya kita bareng sama cast dari film Gampang Cuan. Cuan. Rame banget. Cuan. Kalau salam gini ya? Oh gini. Gini sekarang. Berubah. Sekarang gini. Biar lebih cepat, biar nggak kusut. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Segar banget ya? Segar lah, habis makan, habis ngopi. Oh iya benar. Kalian baru ada yang habis pagi ini ya? Baru ini ya? Kadang ke kantor juga jam 10. Kita mau tanya-tanya soal film Gampang Cuan. Tapi pertanyaan pertama, kenapa meeting point-nya di Mimi Peri? Nah, Kenapa di Mimi Peri ini? Kenapa ya? Coba tanya Apa ya? sama saudaranya nggak sih? Meeting point pertama kali tuh kita keluarin tuh. Oh, yang di Instagram, yang WhatsApp ya? Karena kontrakan kita di situ, Kak. Oh, Kita tetangganya Mimi Peri. Oh, Iya. tetangga Mimi Peri. Kita nyambung-nyambungin ke ceritanya. Oh. saya nggak tahu, saya masih di kampung. Oh iya, ceritanya belum tahu ya. Belum nyampe. Jadi ini bertiga ya yang tahu ya? Jadi sebenarnya Mimi Peri itu ini kita, investor kita untuk bisa ngontrak di situ sebenarnya. Yang punya kontrakan tuh dia. Jadi Mimi Peri yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan. Mimiko. Mimi kos. Tapi harus sahur tiap hari. Oh benar, sahur tiap hari. Mau bulan puasa mau enggak, dia teriak sahur terus. Iya, betul. Iya juga sih. Terus kenapa bawa kasur Palembang? Kasur Palembang itu kayaknya menggambarkan status sosial di kontrakannya, gimana sih ya? Iya, Pokoknya, betul. iya, di kontrakannya Sultan gitu. Oh. Tapi dulu waktu gue sempat ngekos juga kan. Kayaknya gue dan teman-teman yang lain tuh pasti punya kasur itu sih. Aku juga punya. Aku juga punya di rumah juga. Tapi kita juga baru taunya tuh kasur Palembang tuh baru sekarang dulu bilangnya kasur six pack kayak Royal. Iya, benar. Bukan Roti kasur sobek. roti sobek. Iya. Kasur roti sobek. Iya, kenapa disebutnya Palembang ya? Iya, anak rantau kan biasanya kayak gitu ya. Mau tikar sakit, mau kasur nggak sanggup. Iya. Adanya di situ. Tengah-tengah. Itu lah ya. Lumayan deh tuh. Lumayan agak-agak. Keren Palembang, keren. Itu ketawa-tawa aja pernah ngerasain. Iya. Sampai hari ini ya masih di Masih kayaknya di kosan aku nih. Makanya dia seneng banget dibawa ke hotel, seneng. Iya, pantesan. Ya inilah Jakarta Ji. Pantesan tadi di depan udah makan sarapan aja, Bener. buru barang masih beres. Oke, nah ke Mas Abi dulu deh kayaknya. Wah. Jadi kenapa kasur Palembang balik lagi? Gimana? Mas, ini kan film ngomongin soal finansial keluarga, terus ngomongin sandwich generation, Betul. terus ngomongin juga soal investasi. Betul. Nah, apakah ada pesan tersembunyi, apakah ada sesuatu yang pengen disampaikan dengan lihat realita yang sekarang atau gimana, dan serelate apa sih film ini sama kehidupan sekarang? Iya. Jadi kebanyakan filmmaker ya termasuk saya, termasuk yang punya school of thoughts itu kalau kita bikin sesuatu harus connect sama masyarakatnya. Jadi jangan bikin yang kita doang yang happy gitu. Pas sudah jadi filmnya kita yang nonton, kita yang happy sendiri, penonton nggak ngerti gitu atau nggak terlibat atau nggak relate gitu. Kita selalu menghindari yang seperti itulah gitu. Nah, berangkat dari situ kalau kita bikin film tuh selalu nyari denyut nadinya masyarakat. Ini lagi apa sih sebenarnya gitu. Nggak cuma menghibur aja, tapi memang jadi concern mereka, memang jadi buah pikir mereka yang bikin mereka nggak bisa tidur gitu-gitu. Nah, waktu itu pasca pandemi itu tentang keuangan itu luar biasa dibicarakan gitu, termasuk dilakukan juga sama orang-orang. Aku sendiri mengalami, kita nyebutnya tuh investor corona. Investor generasi corona gitu, nggak pernah invest, tapi pas zamannya COVID itu kita nggak punya kerjaan, ada tabungan pengen bisa beranak, mulai deh tuh nyari-nyari bisa diapain lah, ketemulah saham, ketemulah kripto, nyangkut lah, boncos lah, apalah gitu, nggak ada ilmunya, nggak ada apanya. Nah, ini lucu banget kalau dibuat
film kayaknya ya ini bisa menjadi gerbang lah, pintu gerbang untuk penonton bisa, oh ternyata ada dunia yang seperti ini gitu. Selain dari itu kita ngomongin tentang kakak beradik ya. Kalau keluarga ngomongin tentang uang tuh udah sensitif banget, bisa musuhan, bisa apa gitu. Nah itu kita masukin juga gitu. Fenomena terakhir yang kita coba masukkan ya sandwich generation itu begitu kita ngomong itu iya tuh. Aing eta mah aing semua orang Aing oge. Wah gitu. Dari nggak cuma milenial doang, dari generasi atas ke milenial ke Gen Z, boomer semua ngalamin itu juga. Itu istilahnya aja yang baru Yang tren baru, di iya. sekarang Tapi kan. sebenarnya dari dulu ya, aku juga demikian aku lah. Ya, Sama. gitu kira-kira. Tapi sandwich maksudnya apakah ada isu yang dari personal gitu? Dari Mas Abi sendiri. Isu saya Jujur sendiri. aja, Bi. Jujur aja. Jadi gue punya saham nyangkut tuh di. Jadi kena juga bodoh. Udah deh, tumpahkanlah di sini, tumpahkan. Iya, jadi sedih. Oke guys, kita akan curhat bersama Mas Abi. Kalau lihat di trailernya terinspirasi kisah nyata ya kisah nyata saya sebenarnya nggak bercanda. Mas Abi ada utang 300 juta. Sebenarnya lebih banyak. Kaget loh. Enggak, kita bilang itu terinspirasi kisah nyata karena kita nanya ke banyak sekali orang dan wah tengok kanan kiri aja, lo ada masalah keuangan apa? Waduh langsung panjang gitu. Gue punya utang ini, gue punya utang itu, berantem sama kakak gue yang ini gara-gara duit itu gitu-gitu. Ada aja. Boleh pinjam 100 nggak? Biar silaturahmi nggak putus. Dan sebenarnya kan ini bukan cuma masalah utang ya. Maksudnya di film ini tuh masing-masing karakter tuh punya masalahnya sendiri-sendiri yang berhubungan dengan uang gitu loh. Kadang yang punya yang nggak punya uang itu menjadi masalah, yang punya uang sekalipun juga punya masalah. Iya, masalah gitu. gitu. Jadi uang itu tuh enggak selalu. Iya benar. Bisa jadi masalah, Bisa jadi masalah, berkah, bisa ya. jadi berkah. Bisa menyelesaikan masalah. Iya. Kalau ngomongin peran nih buat Anya, Kavino sama Aji. Kalian kan perannya kakak beradik nih. Cara bondingnya apakah kalian beneran jalan-jalan dulu sebelum acting atau gimana? Iya kita main tenis, olahraga, main apa. badminton. Cuman memang bonding pas pertama kali ketemu tuh udah emang enak sih ya. Udah klik gitu. Bahkan sama mama sekalipun yang kita readingnya cuman sesekali, begitu ketemu emang udah ngebanyol mulu jadi udah udah ini bonding, gitu, udah bonding. Terus apa namanya dari awal tuh dari sama si Abi udah pokoknya adegannya kayak gini-gini ya. Pukul beneran udah ini kita sampai di tempat roadshow tuh sampai guling-gulingan sampai apa. Jadi udah nggak usah malu-malu, nggak usah apa gitu. Jadi emang udah Nggak usah sungkan-sungkan. Nggak usah sungkan-sungkan. Keluarga is family gitu. karena kalau film ini ya 5 menit, 10 menit pertama orang nggak percaya kita kakak adik susah. Film ini soalnya tentang keluarga gitu. Jadi Sama-sama tante juga kayak gitu. Kita udah enak. Sama. Iya, Ya kita pokoknya saling ngerangkul lah. dia lagi. Dia lagi. Dia lagi. Kalau saya tanya, tapi jujur, siapa di antara kalian yang awalnya segan dulu sama tante? Semua pasti segen sih. Ya. Awal-awal Aku suka nama semuanya sih kalau. Awal-awal segan, cuman aku yang ngekeras segennya gitu. Oh, Jadi ibu udah. jangan segan gitu ya, Tante? Enggak, dengan ya bercanda, dengan ngerangkul, dengan nganggap anak. Jadi mereka udah nggak takut-takut lagi gitu loh. Apalagi kan Kecuali kalau- Danang. Danang. Kenapa tuh? Danang ya Danang mah itulah. emang bangor. Nah, kalau Danang lucunya begitu, sebelumnya kan, waduh nih, aku main sama Mami Mer nih, gimana nih? Aduh gimana? Nggak taunya pas sebelum reading kita ketemu di softball. Oh iya, dia cerita kemarin. Kita ketemu lagi main softball, udah cair. Saya di situ. Jadi udah nggak deg-degan Pas ketemu reading udah biasa. Kalau saya emang ngefans banget sih. Kita sama-sama Semuanya kita ngefans. semua sama-sama ngefans satu sama lain ya. Waktu lagi syuting di mana ya, penjara kantor polisi ya kita ya, apalah gitu. Terus teleponan sama istri, ada Mbak Mer, aku mau datang. Langsung datang. Iya siapa lah, nggak Iya, kenal. siapa yang nggak ngefans sama tante? Betul. Ini apa? Inside joke. Oke, nah kalau Tante Mer sendiri sebagai artis senior lah ya, maksudnya udah Tapi bukan tua kan? Senior Iya, doang kan? Oke. Masih muda kok. Masih Enggak kok, muda mama dong. enggak. Tante kan kayak image orang tuh yang di penonton tuh kan Tante antagonis gitu kan. Nah itu dia aku sedihnya, kenapa orang selalu inget jahatnya ya? Padahal aku baik loh. Tapi berarti kan karena Padahal banyak banget ya aku juga Iya jadi sih. baik, tapi selalu yang diinget selalu yang jahatnya.
Ya nama manusia ya. Manusia Yang kayak nempel mungkin yang pas pertama nempel sama mereka tuh itu tante, yang kayak benar-benar membekas gitu. Iya nggak tahu. Mungkin generasi sekarang kali ya, kalau yang nonton film-filmnya dulu justru karakter-karakternya tuh idola cowok-cowok pada ininya kan. Iya karakter dulu justru seringnya yang dianiaya justru. Nah, pas banget pertanyaannya itu. Iya. Yang ngomong itu harus nonton film ini. Nah, Benar. dia melihat gimana Mama. Paling antagonis di sini pokoknya mah. Paling banget. Tante ada kesulitan nggak karena image itu jadi kayak gimana cara orang bisa ngebangun karakter yang believable? Enggak juga sih, soalnya kan memang ya mungkin banyak yang inget aku antagonis, tapi banyak juga yang inget aku banyak lah karakter-karakter yang lain aku yang pernah aku mainkan gitu loh. Cuman ya sekarang ini yang lagi viral ini apa? Sendok, cangkul gom. Mereka lagi ingetnya yang kayak begitu sih. Meriam Bellina kayaknya tukang sihir gitu loh. Iya. Tapi ya udah selesai nonton Gampang Cuan. Oh, I love you mama. Itu sebuah image yang akan terbangun setelah nonton film ini ya. Tapi itu juga kan keberhasilan Yes, actingnya. betul. Bisa orang Iya, benci sama kita, keberhasilan. seneng sama kita gitu kan. Ini ngomongin soal karakter masing-masing lah. Anak gitu. Pertama, tengah sama terakhir. Kalau misalnya Kak Vino kalau nggak salah aslinya malah bungsu. Bungsu. Kalau Anya malah anak pertama. Kalau aja emang bungsu ya. Aku emang bungsu. Gampang menjiwainya. Alhamdulillah. Emang seperti itu. Tapi sebenarnya kayak boleh nggak sih nge-share setelah kalian mendalami karakter ini dan riset itu apa sih POV yang akhirnya kalian temukan yang baru? Oh ternyata anak pertama tuh kayak gini ya. Iya sebenarnya film ini tuh memang menggambarkan posisi ada yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi skripnya Abi tuh justru membuka mata kita bahwa nggak pernah salah anak pertama. Dia nggak pernah diminta dilahirin jadi anak pertama gitu loh. Awalnya kita melihat ini stereotip banget anak pertama, anak tengah. Tapi justru berjalannya film ini tuh mau mengobrak-abrik itu gitu loh. Posisi-posisi itu tuh sebetulnya itu kan cuma stereotip orang gitu. Mau anak pertama, anak kedua, itu punya fungsinya masing-masing di keluarga gitu. Masing-masing, Punya fungsi tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing, orang tua juga punya ini masing-masing gitu. Jadi makanya, oh ternyata kayak gini ya, oh treatmentnya gini. Oh ternyata pas baca terakhir, oh ternyata nggak gini gitu loh. Jadi sebetulnya ngebuka mata gue juga sih tentang stereotip orang tuh tentang anak sulung, anak tengah, dan anak bontot. Tapi kadang emang sebenarnya kayaknya cuma ngomongin peran kali ya. Kadang ada yang anak kedua, ketiga tapi malah jadi yang diandelin. Bener. Kayak ngomongin peran gitu aja ya. Iya benar, jadi kan kayak sebetulnya setiap anak itu kan juga pengen dilihat loh sama orang tuanya gitu loh. Pengen dilihat, tapi caranya melihatnya itu kan sebetulnya cara anak-anak masing-masing beda-beda gitu. Walaupun maksudnya baik tapi caranya beda-beda. Orang tua yang seperti mama dia di film ini pun juga buat orang yang punya salah kaprah tentang orang tuanya. Orang tua yang pernah salah kaprah sama anaknya. Nah nonton film ini supaya bisa komunikasi. Biar komunikasi Membukalah itu tuh komunikasi. bisa jalan gitu. Jadi ini nonton harus sama orang tua. Yes. Kalau sama orang bisa. tua Sama bisa. keluarga semuanya. Sama keluarga, sama Kalaupun teman. enggak, ntar pasti keinget sama orang tuanya. Iya. Yang merantau belum telepon mama nih. Bener. Harus banget yang merantau, Bener. harus banget nonton. Kalau aku tuh memang dilahirkan kan sebagai anak pertama gitu ya. Jadi aku sebelumnya nggak pernah tahu struggle-nya jadi anak tengah tuh seperti apa. Cuman kalau ngelihat temen-temenku di lingkunganku itu banyak yang anak tengah tuh ambisinya gede banget gitu. Kalau kakak tuh pasti dikasih kepercayaan dan kebebasan, kalau adik itu pasti dimanjain. Tapi anak tengah nih kadang suka ada dilemanya gitu. Jadi aku di sini bisa ngerasain bahwa gue bisa kok lebih baik daripada Sultan kakak gue gitu. Yang kayak gue lihat ya elah gitu-gitu aja hidupnya, gue mau bisa lebih dari itu, ngerasa lebih pinter gitu. Pengen buktiin ke mama, pengen buktiin ke temen-temen kalau aku tuh bisa gitu. Nah itu aku merasakan sih itunya kayak oh jadi anak kedua tuh kayak gini ya ternyata rasanya. Relate banget aku. Kamu anak berapa? Dua. Apakah benar kamu? Betul sekali ya. Abis ini langsung gala premier. Kalau Aji gimana? Kalau di sini tuh apa yang bikin dia setengil itu dan sepede itu gitu? Ya karena yang Aji lihat karena kan pendidikan si Aji ini di antara kakak-kakaknya ini kan paling tinggi. Oh really? Pendidikannya ya si Aji ini ya. Jadi Ajinya udah lulus SMA tapi kalau kakak-kakaknya tuh masih lulusan SD. Nah itu tuh yang bikin dia tuh ngerasa Gue SMP kali. kamu SMP. Ajar Yang lu punya ya. tuanya aja po. Nah itu jadi dia tuh ngerasa kalau pendidikan lebih tinggi itu bakal bisa lebih sukses. Padahal kalau kata Aji sendiri sih kesuksesan itu tidak bisa diukur dari pendidikan. Tapi dari uang. Ya, itu. Dari skill sih, lebih ke skill sih.
dari sikap ya. Tante Mer kan meranin mama dia, punya anak 3 nih. Anak kesayangan yang mana? Aduh, mama dia tuh nggak terlalu beda jauh sama aku, nggak ada yang aku beda-bedain, semua sayang, tapi ya semua punya kelebihan masing-masing, semua ya dikasih kesempatan masing-masing. Justru mama dia sangat sayang sama fair. baik. Astagfirullahaladzim, ingat istri atuh. Dikasih es. Tapi orang tua tuh emang suka gitu ya, kalau ditanya lebih sayang mana tuh Jawabnya. Tapi sebenarnya tapi perlakuan tuh beda gitu ya. Suka gitu kan ya. Bukan perlakuan beda karena kita juga berhadapan sama beda-beda karakter juga gitu loh. Jadi kan dengan ini kita emang harus lebih tegas karena untuk kalau yang ini emang kita mesti agak lebih manja karena dia lebih sensitif atau apa gitu. Ya ini harus agak fisik sedikit gitu ya. Jangan lah, masa main fisik. nggak boleh jawab lebih sayang, nggak boleh. Iya, nggak Itu boleh. langsung Dan nggak ada. kena mental itu yang nggak dipilih. Apalagi aku Ya nggak ada. Tapi jangan salah loh, banyak loh yang Banyak nyebut, yang gitu banyak ya? yang Yang ngomong, nyebut malah yang ya? nyebut banyak. Gitu. Atau mungkin itu maksudnya untuk memotivasi. Ya bukan Tapi gitu salah. caranya juga kali, Iya. ya kan? Apa yang keluar, ucapan apa yang keluar dari seorang ibu kan akan diingat selamanya. Betul, gitu loh. betul. film ini kan sebenarnya menyinggung selain soal keluarga gitu, ngomongin finansial juga, terus ngomongin investasi juga. Iya. Nah kalau kalian sendiri udah aware nggak sih sama financial management gitu? Ya begitu baca skripnya sih agak lebih aware sih. Awalnya sih ya gitu-gitu aja gitu. Boncos. Awalnya begitu baca, oh iya ya. Memang kalau misalnya mau melakukan sesuatu mesti ada infonya lah, nggak jangan pengetahuannya lah. dalam keadaan buta nyemplung gitu loh, enggak. Gitu. Tapi emang katanya kita di filmnya banyak dapat ilmu ya. Maksudnya di film ini dapat ini, film ini dapat ini. Iya, gitu. betul. Anak sekarang tuh lagi tren banget kan. Kalau misal lu lagi ngapain? Turun naik. Apaan sih? Kirain main game atau apa gitu. Ternyata merah hijau atau begitu. Ternyata main lagi trading gitu kan. Walaupun ini nggak detail ya, nggak full, tapi secara pengetahuan awal tentang literasi keuangan, terutama saham itu menurut gue enak banget diikutin gitu. Gampang dimengerti. Gampang dimengerti. Karena kalau kita yang nggak suka sama misalnya saham, gue nggak main saham, apalagi dicekokin itu pasti akan lebih menjauh gitu. Nah gue sebenarnya jauh banget sama dunia saham, tapi begitu baca, oh ternyata kalau dikasih edukasinya lewat film dan bertuturnya kayak gini, oh gue jadi gampang dan jadi tertarik sebenarnya gitu sih. Kalau aku sebenarnya udah aware, karena teman-teman aku kan banyak yang main gitu. Oh iya. Cuman aku nggak pernah mau ikut-ikutan, Kenapa? nggak mau aja. Aku nggak ngerti soalnya. Nggak punya modal juga. Iya itu maksudnya. Kalau aku sih nggak pernah ya main saham, tapi awalnya memang cuma ngerti di sebatas yang saham tradingnya. Nah tapi ternyata di film ini tuh adalah pokoknya di endingnya kayak dijelasin selain saham ada apa obligasi, ada deposito, ada ini, ada itu. Nah itu adalah istilah-istilah financial yang aku tuh belum ngerti. Terus aku baru ngerti pas baca skrip, oh ini maksudnya. Iya. Kalau orang bank suka ngomong kayak nawarin deposito yang begini, Reksadana apa-apa. obligasi, reksadana, gue tuh nggak ngerti. Nah akhirnya pas baca tuh ngerti, oh gitu. Abi berusaha menjelaskan di sini tuh dengan bahasa yang sangat Simple. kita banget, simple banget. Yang gitu. simple banget ada contohnya. Kan nanti nonton deh filmnya, langsung ngerti. Nah kalau ngomongin sandwich generation, ini kan sebenarnya di sosmed tuh banyak, mungkin yang main Twitter lebih aware lagi sama ini. Bahkan kan ada pertentangan lah, maksudnya kayak ada yang sebenarnya ikhlas sama nggak apa sih aku nanggung orang tuaku misalnya. Tapi ada yang kayak nggak mau nanggung gitu. Bukan tugas kita kok sebagai anak misalnya gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana melihat itu? Segala sesuatu yang dipaksakan juga ending juga nggak akan bagus gitu loh. Lakukan aja apa yang kita bisa lakukan yang sebaik mungkin gitu loh. We can help, kita help. Yang penting terus terang. Nah ini yang apa satu message dari film Gampang Cuan juga itu adalah terus terang aja. Memang membicarakan uang, membicarakan duit, jangankan sama temen, sama keluarga kan lebih-lebih kan. Kita nggak pernah tahu kakak kita keadaannya kayak gimana kan. Kita kayak apa, adik kita keadaannya kayak gimana. Ya it's something, let's just talk about it gitu loh. Kita ngomongin lah gitu loh. Jangan anggap sesuatu yang sensitif, tapi anggap sesuatu yang memang perlu kita untuk bicarakan untuk semuanya jadi nyaman, semua jadi enak gitu loh. Jadi buat sandwich generation semangat. Semangat, you're not alone, udah gitu, it's not an obligation to be like that gitu. Semakin dengerin orang dari luar semakin banyak, semakin kita nggak bisa gerak-gerak gitu. Makanya yakin sama diri sendiri, kata si mama bener, yakin
tambah ilmu terus, belajar terus, pasti nanti akan nemu jalan sih. Oke, terima kasih semuanya udah ngobrol-ngobrol sama 21. Semoga gampang cuan, beneran cuan. Amin. Cuan buat semuanya ya. cuan. Cuan buat semuanya. Cuan forever. Enggak, iya benar cuan. Cuan forever. Boleh diingetin buat Sobat 21 untuk nonton Gampang Cuan tanggal berapa di Cinema 21? Oke, buat semua agen cuan kita nih yang nonton ini, jangan lupa nonton film Gampang Cuan. Tanggal berapa, Ji? 16 November 2023. Oke? See you in 21. Yeay. Cuan 21. Cuan forever. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.